Baik, kita akan menggambar grafik fungsi trigonometri. Di antaranya membuat diagram kartesius, sumbu X mewakili sudutnya. Ya. Kalau kita membuat dengan biasa diagram kartesius, sumbu X mewakili sudutnya, sumbu Y mewakili nilai fungsinya. Ya. Nah, terus kedua buat lingkaran di sebelah kiri. Nah, seperti ini ya. Lingkaran di sebelah kiri. Nah, ini tadi sumbu X, ini sumbu Y. Ini nanti mewakili sudutnya. Kalau ini mewakili nilai fungsinya. Ukur sudut istimewa pada lingkaran itu menggunakan busur. Ya, kita gunakan busur derajat. Ya, nanti kita gunakan busur derajat. Kita gunakan busur derajat. Terus tentukan semua letak titiknya. Nah, nanti kalau 30 derajat letaknya di mana gitu. Ya. 30 derajat berarti nanti segitiga siku-sikunya di sini, garis apa. Nah, terus letakkan semua titik-titik koordinat yang mewakili sudut istimewa dan nilai fungsi trigonometrinya. Kita tahu bahwa kita sudut istimewa 30, 60, dari mulai 0 derajat sampai 90. Nanti di kuadran kedua, ketiga, dan keempat kita gunakan relasi sudut berelasi. Terus hubungkan nanti titik-titiknya. Ya, sebagai dasar dulu. Sekarang untuk menggambar fungsi trigonometri di sini kita tahu bahwa fungsi periodik adalah terdapat bilangan P. Ya, P ini anggota domain daripada F. Sedemikian sehingga fungsi f x plus P adalah sama dengan fx untuk setiap x anggota domain F. Sehingga periode F bilangan positif terkecil yang menyebabkan fungsi fx x plus P sama dengan fx, yaitu memenuhi persamaan ini ya. Nah, atau fungsi fx plus x ini adalah ketika kita bisa membayangkan di sini satu putaran. Nah, ini misalnya OP ya. OP. Dari OP ini kita putar berlawanan arah jarum jam. Berarti positif ya. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Berarti positif sampai kembali berimpit di sini. Berarti ini udah satu putaran ya. Nah, terus berlawanan ataupun searah ya. Berarti ada yang positif, ada yang negatif. Maka ini nanti kita jadi nilai sin A derajat itu sama dengan A plus 360 ya. Sama dengan yang untuk negatifnya A min 360 dan seterusnya. Jadi besar sudut A derajat itu berubah-ubah ya. Berubah-ubah sesuai dengan banyaknya putaran. Nah, A derajat akan berubah-ubah sesuai dengan banyaknya putaran. Nah, ketika tadi 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya sehingga didapatkan bentuk ini. Nah, untuk K bilangan bulat positif ya. Dengan demikian fungsi FA sin A adalah fungsi periodik dengan periode 360 atau fx sama dengan sin x adalah fungsi periodik dengan periode 360. Di pembelajaran sebelumnya kita udah tahu bentuk modifikasinya adalah ini ya, A sin M X plus minus N plus minus D, di mana A menunjukkan amplitudo setengah maksimum dikurangi minimum, M ya menunjukkan periode ya 2 V per M atau 360 per M. Plus minus N, di sini N menunjukkan pergeseran ke kiri atau ke kanan. Jika positif ditambah alfa, maka ke kiri dikurangi alfa negatif. Terus pergeseran ke atas dan ke bawah untuk D. Nah, kita buktikan dengan untuk lingkaran satuan ini ya. Untuk grafik fungsi trigonometri ini kita buktikan dengan lingkaran satuan ya. Ini lingkaran satuan ya.
itu biasanya dengan bentuk seperti ini ya, berpusat di 0,0. Lambangnya lingkaran satuan S1 gitu ya. Apabila ada suatu titik koordinat OP X, Y, berarti ini memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Titik koordinat ini X, Y adalah satu titik di keliling lingkaran ya. Jadi nanti di sini kan banyak titik-titik di dalam keliling lingkaran yang berpusat pada titik 0,0 ya, di keliling lingkaran satuan ya. Maka X dan Y merupakan panjang kaki. Nah kan nah ini kaki-kakinya. Maka X dan Y merupakan panjang kaki sebuah segitiga siku-siku. Nah ya, kaki-kaki dari sebuah segitiga siku-siku. Ini Y kan sejajar sumbu Y ya. Ini X ya. Dengan panjang sisi miring sebesar 1. Nah, maka disebut dengan lingkaran satuan. Artinya panjang daripada jari-jarinya itu 1. Maka setiap dari titik pusat terhadap keliling lingkaran, nah ini ya, itu jaraknya sama ya, sesuai dengan definisi daripada lingkaran. Berarti semuanya jaraknya adalah 1. Sehingga di sini berlaku X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 1. Kalau kita menggunakan teorema Pitagoras, kan teorema Pitagoras kuadrat sisi miring merupakan jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya. Sisi miringnya ini 1 yang merupakan jari-jari, jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya, sisi OQ yang merupakan X, sisi PQ di sini yang merupakan Y dikuadratkan ya, sama dengan 1. Atau ini juga sebetulnya bisa untuk pembuktian daripada persamaan trigonometri, identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri untuk X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 1, yaitu cos kuadrat theta menghasilkan cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Nah, untuk cos dan sinnya kita buktikan di atas ya. Nah, sekarang untuk sin ya. Dari kita lihat segitiga OP ini ya, diperpanjang dengan garis OS. Garis SR ini adalah garis yang menyinggung lingkaran. Nah, di sini OP ini membentuk sebuah segitiga siku-siku di Q dengan sisi miring OP yang merupakan jari-jarinya 1. Nah, di sini sin itu demi. Kalau pembentukan sudutnya di alfa derajat ini, maka sisi depannya merupakan sisi Y per sisi miringnya 1, sehingga sin A sama dengan Y. Maka cos itu sami, sisi sampingnya adalah X, sisi miringnya 1, maka nilainya sama dengan X. Sehingga untuk tan di identitas trigonometri, bahwa sin per cos itu adalah Y per X ya. Sehingga sin per cos itu sama dengan Y per X. Nah, tadi juga kita udah tahu bahwa sin A derajat itu sama dengan X, cos A derajat sama sin A derajat sama dengan Y, cos A derajat sama dengan X ya. Nah, sehingga ini sama dengan cos dikuadratkan plus sin dikuadratkan sama dengan 1. Karena kan X dikuadratkan dengan Y dikuadratkan. X-nya sama dengan cos, Y-nya sama dengan sin, sama dengan 1 ya. Terus sekarang dari sini kita bisa mendapatkan nilai SR sebetulnya ya. Kalau untuk tan itu desa, sisi depan per sisi samping. Sisi depannya SR, untuk tan sebetulnya ada 2 ya. SR per 1, maka untuk tan sama dengan SR ya. SR ini tegak lurus OX ya, tegak lurus OX. Nah, ini adalah dasar ya untuk
unit lingkaran ya. Nah, untuk unit lingkaran ini, dari unit lingkaran ya, kita bisa membuat sudut-sudut. Misalnya untuk sin aja ya. Nah, untuk sin 0